Mau dibelikan rumah? Ya. Terima kasih. Saya juga sudah punya rumah. Hah, di mana? Memang dia punya rumah sih? Oh, pondok. Rumahnya di mana-mana sayang. Soalnya dia pasti tentunya di tempat kayak gini. Waduh, kasihan. Aduh, kasihan banget sih. Pergi. Pergi. Sana pergi. Kamu tuh siapa? Suamiku? Apa saja? Nasib. Kapan ya aku bisa menjadi seorang suami yang sama dengan suami-suami yang lain, yang selalu bisa membahagiakan istrinya, yang selalu bisa membuat istrinya tersenyum ketika diajak belanja ke pasar, diajak belanja ke mall. Selama 5 tahun ini aku merasa gagal menjadi seorang suami. Karena istri aku nggak pernah aku ajak belanja ke mall sama sekali. Semoga aja semua yang aku impikan selama ini segera terwujud dan segera tercapai. Ketika semuanya sudah berumah tangga, ketika semua manusia sekarang menjadi pasangan suami istri, apalagi menjadi seorang suami, pasti yang diinginkan suami itu yaitu melihat istrinya tersenyum, melihat istrinya tidak kekurangan, melihat masa depan keluarganya jadi cerah dan tidak berantakan. Hanya seorang suami yang tidak punya pikiranlah yang tidak mau tahu dengan kebahagiaan atau dengan ketersenyuman istrinya. Sayang, aku cariin kamu kemana-mana, ternyata kamu di sini. Ngapain juga di sini? Nunggu Pak Budiman, ya. Mau kasih aku pekerjaan, cuman Pak Budiman udah berangkat lebih dulu. Katanya aku kesiangan. Oh, emangnya kamu yang di Pak Rahmat udah nggak kerja? Kan di Pak Rahmat cuman harian. Jadi kalau Pak Rahmat nggak manggil, ya aku nggak kerja. Oh, sayang, kamu ada uang nggak? 3.000 aja. Soalnya hari ini aku mau beli lauk pauk. Terus yang kemarin juga hutang 1.000 di Bu Iim juga, itu aku masih belum bayar. Aduh, aku minta maaf ya sayang. Gara-gara aku, beban pengeluaran kamu malah makin banyak. Jadi nggak ada ya? Ada, cuman 2.000. Iya, nggak apa-apa. Yang penting 1.000 ini masih aku bisa bayar hutang, dan 1.000-nya lagi mungkin nanti makan tahu lagi. Nggak apa-apa ya? Kalau aku nggak apa-apa, cuman kamu yang aku khawatirkan. Karena gini loh sayang, mana ada sih perempuan di dunia ini yang mau dikasih belanja 1 hari 2.000? Yang ada suaminya diracun. Tapi aku sama kamu nggak pernah diracun. Aku malah selalu dikasih belas kasih, selalu dikasih kasih sayang sama kamu. Nggak apa-apa. Oh ya, kalau kamu nggak keberatan, gimana kalau misalkan aku juga ikut kerja? Hitung-hitung aku juga bisa ikut Bu Rahmat.
Jangan. Atau gini aja, aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Kalau misal suatu tempat itu bagus dan sudah selesai semuanya, kita di situ. Kita kerja di situ maksudnya. Oh, jadi kamu ada itu yang mau ngajakin aku kerja gitu. Ini sekalian aku mau kasih kejutan sama kamu. Nggak biasanya deh kamu ngomong kayak gini. Iya, karena aku sudah terlalu lama membuat hidup kamu sedih. Ya memang kamu selalu tersenyum, kamu memang selalu bahagia. Cuman kan aku tahu kamu aja sekarang nggak pakai perhiasan sama sekali. Yaitu karena lantaran suamimu nggak mampu untuk belikan kamu perhiasan yang cantik, beli perhiasan yang anggun. Perhiasan itu nggak penting, yang terpenting kita tuh makan. Meskipun kamu gak pakai perhiasan di tangan kamu, tapi kamu selalu pakai perhiasan di hati kamu. Apa? Selalu berkilau. Kamu dalam keadaan susah gini jangan banyak guraunya. Ya udah. Biar kamu gak sedih. Kalau kamu gak sedih, aku jadi bisa fresh. Jadi citu pikiran mau kerja apa. Kamu tahu gak sayang? Kunci hidup di dunia ini itu cuma dari pikiran. Ibaratkan di sini ada kaca. Kaca itu ada jamur, ada kotoran, ada debu. Kita nggak bisa leluasa melihat pandangan ke depan. Pasti kita buram. Sama dengan pikiran. Kalau pikiran kita nggak tenang, nggak bahagia, kita nggak bisa melihat masa depan itu seperti apa. Ya udah. Kalau misalnya kita buron, kamu katanya mau menunjukkan sesuatu supaya aku bisa bekerja. Tapi perjalanannya agak jauh. Mungkin butuh waktu seharian kita jalan kaki. Hah? Seharian? Gak apa-apa, ayo. Terus kita makannya di mana? Nggak mungkin kita juga beli. Lebih baik kita di rumah aja deh. Beli pentol cilok nanti. Iya, buat mau punya ganjil-ganjil. uang. Ada kayaknya. 1.000 rupiah. Sayang, sebenarnya kita tuh mau kemana sih? Kamu juga nggak bilang tujuannya mau kemana. Udah 5 tahun kita menikah. Masa aku nggak mau memberikan kamu kejutan sama sekali. Jadi, sekarang kamu udah mulai mendadak romantis. Aku cuman pengen melihat istri aku bahagia seperti istri-istri yang lain. Jadi selama ini menurut kamu aku nggak bahagia? Ya bahagia, cuman alangkah lebih bahagianya kalau misal aku memberikan suatu kejutan ya meskipun tidak seberapa. Aku makin bingung deh sama kamu. Tiba-tiba ngasih kejutan. Kamu tahu nggak? Besok itu hari ulang tahun anniversary pernikahan kita. Terus? Jadi, ya sekarang aku mau ngajak kamu jalan. Mau ngajak kamu keliling-keliling. Terus nanti akan mau ngajak kamu pindah di suatu tempat. Pindah? Ngajak keliling-keliling? Maksudnya? Ya pindah rumah. Kamu nih kalau ngomong suka menghayal. Emang kita mau pindah kemana? Ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Apa jangan-jangan kamu punya hutang? Jadi rumah gubuk itu kamu jual? Enggak. Aku nggak punya hutang sama sekali. Nanti aku jelaskan semuanya ya. Ya, kamu dengan ngomong kayak gini tuh udah membuat aku bingung. Gak apa-apa bingung sebentar. Tapi nanti rasa kebingungan kamu akan terbayarkan lunas setelah kamu melihat kejutan ini. Intinya aku banyak-banyak minta maaf sama kamu. Karena aku selama 5 tahun ini selalu membuat kamu kekurangan tidak sama dengan perempuan-perempuan atau istri-istri yang lain. Kamu gak usah minta maaf gitu. Aku tuh udah menerima kamu apa adanya dan kamu juga udah menerima aku apa adanya. Jadi sebenarnya bukan salahnya di kamu, tapi semua itu memang udah takdir. Kita ditakdirkan dengan hidup sederhana, terus kita ditakdirkan kadang ya masih kadang suka kekurangan, tapi kayak gitu kita harus bersyukur.
Karena kita diberi nafas aja, kita masih hidup aja gitu udah alhamdulillah. Ya. Jadi kamu nggak usah merasa bersalah. Yang terpenting kamu sudah bisa bertanggung jawab. Kamu juga nggak pernah memarahin istri kamu, dan kamu juga nggak pernah ngebentak istri kamu. Dan apapun kesalahan aku, kamu nggak pernah, ini salah kamu nggak pernah bilang kayak gitu. Itu udah membuat aku sangat bersyukur. Awas. Kak, Berapa beras sekarang, Pak? Mahal, Pak. Aduh, mahal katanya Bapak. nggak apa-apa, hitung-hitung kita berpuasa. Ya kan, bentar lagi kan udah mau bulan Ramadan. Jadi apa salahnya kalau misalkan kita puasa duluan, ya kan? Ya. Maaf ya, baju kamu masih itu aja. Aku masih belum punya uang buat belikan kamu baju. Nggak apa-apa. Toh peninggalan nenek aku kan juga masih layak, masih bisa dipakai. Ya udah aku pakai aja. Daripada harus beli buang-buang uang, lebih baik beli beras. Boleh? Kurang 3/4 lagi. Sayang, stop. Minggir sayang, minggir. Amel, Fajar mantan aku kan? iya, kenalin, ini istri aku, Mel. Kenalan Mbak, saya istrinya Fajar. Mantannya Fajar. Sayang, ini loh mantan aku yang kataku dulu hobinya suka pakai jalan kaki tuh. Kalau kemana-mana pakai jalan kaki, kuat banget ya sayang kakinya. Masih aja kamu Jar, masih suka kamu jalan kemana-mana pakai kaki, hah? Ya. Iya. Mau gimana lagi? Gak ada motor. Gak apa-apa mas, yang penting sehat hidupnya. Fajar, emang kamu nggak ada perubahan sama sekali Fajar? Dari kamu jadi pacar aku, ya kan? Jadi mantan aku. Sekarang udah berapa tahun ya aku nggak ketemu kamu? Masih aja kamu nih nggak punya motor. Masih miskin kamu, miskin. Kasih pinjam di punya Pak Le, kok kan ada 3 tuh motor, biar dipakai, kasihan jalan. Ya kan bisa. Mau pinjem nggak? Mau? Hah? Mbak, kamu kok mau sama dia? Bukan gitu, maksudnya kan kasihan jalan kaki terus-terusan. Aduh, Diam. Kamu nih apa-apaan sih? Diam. Shh. Biarkan aku ngomong dulu. Gimana? Kamu nyesel kan putus dari aku kan? Nyesel kan? Alhamdulillah. Aku bahagia dan bersyukur putus dari kamu. Sekarang aku memiliki istri yang sangat soleha. Soalnya, jangan-jangan sama-sama miskin ya? Ya Mbak, kamu juga miskin ya Mbak ya? Hidup kami emang sangat sederhana Mbak. Bedanya kalau dengan Mbak udah punya sepeda motor, penampilannya juga cantik. Iya dong, harus. Nih ya Mbak ya, aku kasih tahu kalau cari suami tuh Mbak yang kayak Mas Zuber, suami aku Mbak. Dia tuh orang kaya. Lihat tuh, naiknya motor Scoopy, mantep, ya kan? Maknyus. Terus lagi satu lagi, lagi Mbak, dia tuh punya tabungan banyak. Dan kita tuh mau beli rumah seharga berapa? 3M. Ya kan? Iya. Setuju kan sama aku Mbak? Iya, selamat ya Mbak. Iya dong. 3M. Kalau semisal beli rumah 3M, kan nggak mungkin pakai motor. Harusnya paling tidak beli mobil yang harganya 100 juta. Kita tuh punya tahu mobil. Iya kan sayang, kita punya mobil kan? Ada. Kamu bilang aja kan. Kamu tuh gimana sih? Bilang ada. Kita tuh punya mobil. Cuma karena kita tuh malas aja, ada macet, ada ini, biar lebih cepat. Jadinya kita naik motor, ya kan sayang? Ada macet di sini ya? Ada dong di pasar. Oh. Macet banget malah. itu mobil bos saya mas. Maaf mas. Aduh, bos, kamu diem aja, dia tuh mantan aku, diem. Jangan dengerin omongin dia. Jangan dengar, apa sih? Dosa berbohong. Jujur. Tahu kamu ya. Iya. Beruntung ya Mas. Mas punya istri apa masih pacaran? Rencananya mau menikah mas.
Beruntung Mas sudah punya calon istri seperti dia. Baik Mas. Dari saking baiknya sampai nyubit terus sama Mas. Nah, ini kan cubitan sayang, ya nggak sayang? Iya kan, cubitan sayang kan? Iya. Udah setiap hari Mas. Dulu Mas, waktu saya sama Amel hanya sekedar bercerita ya Mas. Iya. Saya sering Mas, badan saya habis tidur tiba-tiba memar-memar. Waktu masih di SMA, di sekolah, di bangku sekolah. Hati-hati, takutnya Mas ketika nanti udah berumah tangga, bangun-bangun nanti bukan cuman memar, tapi malah ada yang hilang dari organ tubuhnya Mas. Jar, kamu ngomong apa, Jar? Kamu jelek-jelekin aku, Enggak. Apa? Aku cuman mau bilang, kamu dulu suka film tinju, MMA, Smackdown. Daripada kamu tuh sukanya film pornografi. Astagfirullahaladzim. Waduh, iya kasihan. Enggak sayang, aku nggak kayak gitu. Cuman aku sering buka laptop dia waktu ngerjain tugas dia waktu di sekolah. Ya isinya semuanya tentang Apa? bela diri. Dia bela dirinya bagus sayang. Waduh. Ya bagus dong kalau perempuan bisa bela diri. Kan? Bagus lah. Nanti Aman Mas. Yang penting Mas siapkan aja latihan. latihan apa Mas? Latihan pukul-pukul kekebalan. Udah, aku nggak mau tahu ya. Intinya sayang, kamu jangan sampai sayang, kamu tuh jangan sampai ya takdirnya nih jadi kayak si Fajar sayang. Aku nggak mau ya sayang ya. Kamu tuh harus mapan selamanya, sukses selamanya. Jangan selamanya kan nggak tahu takdir sayang. Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Aku benci sama Fajar, jadi kamu jangan sampai. Aku tuh juga benci sama kamu, paham? Kamu jangan terlalu benci sama aku. Nanti ketika kamu berumah tangga, anaknya persis seperti aku. Ganteng. Gak mungkin, Bang. Ganteng, yang perempuan juga cantik. Cantik toh. Udah ada calon istrinya kamu bilang cantik. Iya, maaf sayang. Mbak, beruntung sekali. Alhamdulillah Mas, kami berdua sekarang lagi mau jalan-jalan, sekaligus saya ingin memberikan kejutan terhadap istri saya. Oh iya. Oh iya Mel, Apa? kabar si temen kamu yang waktu dulu si siapa si Leli yang kamu patahin tangannya. Waduh. Itu gimana kabarnya sekarang? Kayaknya dia udah meninggal sih, tapi mati suri kayaknya dia hidup lagi. Dulu kita ini punya teman Mas, namanya Leli. Karena tidak sesuai dengan pertemanan kita sama Amel di Smackdown. Makanya kamu jangan macam-macam sama aku, apalagi sampai goda-goda cewek lain. Bukan tam. Aduh. Hah? Udah, mending sekarang aku pergi. Udah pusing bikin kamu, capek. Memang tadi Kalau capek dibonceng dua boleh. enggak. Saya tunggu di sini Memang bentar. dari tadi Enggak. saya mau pergi Mas. Cuman karena saya menghargai dan takut Amel tambah marah, saya diam di sini. Pergi. Ya udah, kita aja yang sekarang pergi, Han. Ayo sayang. Iya, boleh pergi. Aku nih panas. Iya panas ya. Udah bilang beli mobil. Aku nggak mau tahu ya Mas Zuber ya. Sebelum kita nikah harus ada rumah, harus ada mobil. Kalau nggak kupatahkan semua yang ada di tubuh kamu nih, kupatahkan. Ngerti? Nanti aku beli mobil. Ambil bank dulu. Bodo amat lah, bodo amat. Ayo. Tunggu masih beli baru mau dihidupin. Yang gelap-gelapnya. Bodo amat. Aku capek banget. Istirahat di sini dulu ya. Dah, nanti semua capek kamu akan terbayar. Ya kamu sih kenapa nggak bilang kalau sekarang kamu tuh mau cerita, terus tempatnya itu jauh. Tahu sih kan aku juga bawa nasi. Kalau bilang itu bukan kejutan. Ih, tapi setidaknya kan kamu tuh bilang jauh enggaknya. Tenang sayang, udah separuh perjalanan lagi. Semua kecapean ini, semua kaki-kaki kamu, otot-otot kamu yang berjalan kaki sejauh ini akan terbayarkan lunas, kontan, cash. Kamu yakin seharian kita jalan? Sayang, aku janji selepas ini kamu gak akan pernah jalan kaki lagi. Aku juga janji, ya terakhir jalan kayak gini lagi. Mana ada nggak jalan kaki?
Ya pasti jalan kaki lah, kita juga nggak punya apa-apa. Untuk punya apa-apa berawal dari tidak punya apa-apa. Aduh, stop dulu sayang, stop. Aduh, panas banget sayang. Ya ampun, bikin aku pusing, sakit kepala nih kalau kayak gini ceritanya. Kamu kapan sih ganti mobil? Ya nanti kalau sudah gajian aku pasti ganti mobil. Kita cari yang harga-harga murah saja ya sayang. Yang penting kan tidak kepanasan dan tidak kehujanan ya. Harga-harga murah? Harga-harga murah berapa sih? Ya harga-harga 50 juta, 30 juta kan cukup. Ya kan yang ya. Bentar, 30 juta, 50 juta buat beli mobil? Dapat kan mobil apa kayak gitu? Kan yang penting, kamu kan tadi bilangnya kan nggak kepanasan. Membeli ban motornya aja, ban mobilnya aja, atau membeli spionnya aja, atau membeli joknya aja, kayak gitu. Ya, memang harus membeli yang seperti apa? Kita kan masih depannya panjang. Jadi kita masih bisa menabung untuk ya kalau sudah nikah nanti. Sayang, gajimu berapa sih sayang? Berapa gajimu yang bener? Coba, aku mau tahu. Gajiku kan udah tahu sendiri kamu sayang, 4.780 rupiah. Ini udah tahu. Lebih baik sayang, kalau menurutku ketimbang kita beli mobil, lebih baik kita beli rumah. Ya, jadi gaji pertamaku nanti bisa dibuat DP tuh 5 juta. Nanti setiap bulannya 25 jutanya atau 35 jutanya kan jadi itu. 4.780.000 buat DP rumah. Hah? Rumah kayak gimana? DP-nya cuma segitu. Belum kayak gimana? Belum tahu kalau ini apa sekarang tuh banyak perumahan-perumahan yang lagi promosi. Gitu. Ya ampun sayang, aku pikir kamu tuh punya tabungan 50 M atau 50 triliun gitu kan. Cuma 5 juta doang sayang. Ada sih, tapi masa mau dikeluarin semua nanti biaya lainnya gimana? Mau punya rumah gede mewah, DP-nya 5 juta, terus mau ngangsur berapa tahun? Mau sampai kamu meninggal? Enggak sayang. Kan buat Gak kamu, mungkin. buat anak-anak kan masih itu. Jadi turun-temurun itu nanti untuk menabungnya ke ansuran. Oh my god. Jadi kamu mau meninggalkan angsuran sama aku sama anak-anak gitu maksudnya? Kalau sampai berpuluh-puluh tahun kayak gitu? Emang nggak ada yang ditinggalin? Kenapa kan? Bener-bener gila kamu tuh. Gila emang. Enggak, ketimbang nggak ada yang ditinggalin kan mending ditinggalin. Ya, enggaknya angsuran rumah. Kan rumah itu ditempatin kita bersama gitu. Ya udah, terus rumahnya yang mana? Aku pengen tahu rumahnya yang mana. Bentar. Itu kan mantan kamu yang tadi. Ya ampun sayang, kok aku rasanya apes banget ya. Iya sayang, itu mantan aku sayang. Ngapa? Sudah sayang. Lebih baik nggak usah ke sana ya. Samperin. Kan tadi sudah. Samperin. Ini pinggir jalan. Jadi kamu nggak mau nyamperin? Ya udah. Aku Ya udah, aku ikut. Apa? Ya udah ikut. Masa kamu ke sana nggak mau bawa motor? Coba ngomong. Kamu tuh susah kalau ngomong. Kalau kamu lagi pusing, mending kamu makan nih rotinya. Enggak. Aku nih kepanasan, butuh mobil. Kita jalan aja lagi yuk. Daripada Oh my god. Ya ampun, kan beneran gak punya rumah kamu ya? Udah gak punya motor, gak punya rumah, gak punya mobil. Miskin banget, gembel, pengangguran. Apa? Gak boleh gitu. Ya biarin aja sayang, emang beneran kok kenyataannya kok dia tuh gak punya rumah. Ngegembel kan kesini. Puasa tadi. Belum. Amel, misal aku kalau punya salah sama kamu, aku minta maaf. Masa aku kemana-mana selalu diikutin sama kamu? Kegeeran banget, kamu siapa juga yang ngikutin kamu? Aku terima kasihan ya, lihat kamu tuh ngemis kayak gini. Nih aku di sini ada roti mau minta, belum makan. Oh, atau puasa ya tiap hari ya, karena gak punya makanan. Kamu nih juga. Kok mau sih kamu sama cowok kayak dia? Udah miskin, gelandangan. Kok mau kamu tuh? Hah? Karena kita berdua saling mencintai satu sama lain raga dan jiwa, bukan harta dan materi. Betul itu. Kalau mbaknya juga bosan, boleh sama saya juga. Sayang. Kamu nih apa-apaan
sih? Gila kamu nih. Maksud aku biar jadi pembantu kamu di rumah kamu. Pembantu. Depan aku masih bisa-bisanya kamu tuh ngerayu cewek lain. Sadar dong Mbak, sadar. Sekarang tuh ya, yang namanya punya pasangan tuh harus lihat dulu dia tuh hartanya banyak enggak, dia tuh punya rumah enggak, punya kendaraan enggak. Jangan asal mau, jangan murahan. Tapi kan saya emang cinta sama suami saya. Tuh lagian juga apa urusannya sih sama Mbak? Mbak kan sama suami saya kan hanya sekedar mantan. Emang kalau lapar makanya cinta. Terus kalau mau kemana-mana kendaraannya pakai cinta. Kalau misalkan mau berteduh, mau bertempat tinggal, pakai cinta kayak gitu. Sudah yuk, cukup jalan lagi yuk. Kan mau ke sana. Berisik, diam gak? Diam. Pacar kamu Apa? nggak mandi? Mandilah dia tiap hari. Kenapa? Tetap hitam. Ya emang dia kayak gitu. Dia tuh produknya emang produk-produk hitam manis. Setahu aku kalau misal orang kaya zaman sekarang pasti putih kulitnya. Iya. Belikan kapur nanti aku sayang. Fajar, dia tuh bukan nggak perawatan ya. Emang dia susah aja buat putih karena tuh pekerja keras, cari uang. Emang kamu landangan tidurnya di tempat kayak gini, nggak punya rumah, mau dibelikan rumah, sang? Bisa nggak sekalian belikan rumah buat si Fajar nih? Mau dibelikan rumah? Ya. Terima kasih. Saya juga sudah punya rumah. Hah, di mana? Emang dia punya rumah sayang? Oh, pondok. Rumahnya di mana-mana sayang. Soalnya dia pasti tidurnya di tempat kayak gini. Waduh, kasihan. Aduh, kasihan banget sih. Mending sama Alhamdulillah. sama kamu maksud saya sayang. Jadi ikut ke rumah gitu, jadi pembantu. Nggak usah kasihan. Kita berdua alhamdulillah kok. Buktinya dari segi badan kita lebih berisi daripada kamu dan juga kamu Amel. Mungkin Jadi aku makanya lebih sih, Bang. bahagia, lebih enak hidupnya daripada hidup kamu yang selalu mengurusi seseorang. Kebahagiaan seseorang bukan dinilai dari punya rumah, punya mobil, punya harta, tapi kebahagiaan seseorang ketika memang tidak mau tahu urusan orang lain. Itu adalah Diam! kebahagiaan kita. Au, sayang. Kena kamu. Baik. Ya udah, kita lebih baik jalan aja daripada juga ketemu mereka lagi. Mau Ya udah kita aja sayang yang pulang. dibonceng? Papas yuk. Sayang, kamu mau nggak kalau misal aku gendong? Percuma dong naik motor kalau gak romantis, tapi dipukul-pukul. Sayang, emang kuat kamu Bonceng, Jar. bonceng, Udah Pak. ayo, cepat. tunggu dulu. Emang bener-bener nih. Apa lagi? Kuncinya. Sayang, meskipun punya motor tapi gak bahagia ya. Aduh, sakit Mbak, saya ditempelin. Mau. Jalan. Sering banget. Bye-bye gelandangan. Masih bisa ya, bonceng dua. Jalan. Assalamualaikum. Jalan. Maaf, aku. Dia selalu mengurus kamu. Ya nggak apa-apa. Tapi sembuh aja. Kita nggak bertemu dia lagi. Amin. Kenapa sih kalau misalkan kita juga miskin, emang seharusnya ya digituin ya? Memang sudah zamannya. Zaman sekarang kalau nggak punya uang, nggak punya harta, ya memang direndahkan sama seseorang. Ya, ini buat pelajaran bagi kita berdua. Kita harus mengingat selagi kita susah kayak gini, siapa yang baik terhadap kita, siapa yang jahat sama kita. Maka nantinya ketika kita akan kaya, semoga saja kita tidak seperti mereka. Emang kita akan kaya? Amin. Tuhan kalau sudah mau membolak-balikan takdir seseorang hanya semudah dengan membolak-balikan telapak tangan. Simple. Dan sebaliknya, Tuhan kalau mau membangkrutkan, mau memiskinkan seseorang, satu hari langsung. Iya, tapi kalau seperti kita itu susah. Butuh perjuangan, butuh waktu, butuh semuanya, butuh usaha. Gak susah. Aku cuma butuh doa kamu. Kalau kamu sudah mengiringi doa terhadap semua kelakuan aku, insya Allah pekerjaan aku semuanya akan lancar dan membuahkan hasil yang sangat berkah. Kalau doa itu pasti. Ya udah, kita jalan lagi yuk. Kamu masih jauh.
Awas, kepalanya. Akhirnya dalam waktu 4-5 tahun aku bisa membangun rumah sebesar ini. Akibat dari cincin selok soca merah meledak, boom. Lampu lupa tidak dimatikan. Si Jalu. Halo si Jalu. Aduh, ini kayaknya udah hampir sore sih, sayang. Ini udah mau sampai kok. Oh udah. Kejutannya di sebelah sana. Sayang, kamu jalan dulu ya ke sana. Kamu? Aku masih mau ke sungai sebentar. Aku mau pengen pipis. Cuman 100 meter, kamu udah sampai di depan. Jadi aku nih lurus aja ngikutin jalan ini. Terus? Nanti di situ ada rumah. Kamu istirahat aja di rumah itu. Nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. Kamu jangan lama-lama ya, biar nanti pulangnya nggak begitu malam. Iya. Ya udah, aku sana dulu. Kamu cepetan ya. Iya. Halo si Jalu. Oh, sudah makan kau si Jalu? Oh, rupanya kamu lapar si Jalu. Oh, kamu sangat agresif Jalu. Yes. Oh my god. Sayang. Ini rumah yang bakalan kamu beli, sayang. Ya ampun. Richard. Yes. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kenalin calon istri saya. Oh, Ya. Namanya Amel. Amelia Putri Handayani Kusuma Bangsa. oh panjang namanya. Iya, 5 RT dipakai. Ya, sayang. Jadi ini yang ngerawat Pak Rizal ini yang ngerawat rumah ini. Wah, bukan saya ngerawat mas. Oh, bukan. Saya di sini yang ngebangun rumah ini. Oh iya. Kontraktor. Kontraktor. Nah, betul. Nah, jadi dijual berapa nih? Sayang panas. Panas banget, sayang. Emang nggak ada tempat yang lebih? Ini saya jual 5M. 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 Luas dengan pekarangannya, kolam. Ya. Emang kamu punya duit 5M? Mahal 5M tuh. Ada, kalau buat sayang ada, semuanya ada kok. Yang penting kamu nggak kepanasan. Buruan ke sini. 5M. 5M. Kamu jangan ngadi-ngadi ya. Kita lo nggak punya uang, kamu lo nggak punya uang. Apa yang mau dijual? Ya udah, nggak jadi beli, terlalu mahal. Sayang. Iyalah. Ya udah sudah masuk waktunya sholat. Waktunya sholat. Iya, tak sholat dulu. Ayo sholat. Dulu. Aku ikut sholat juga. Dari kapan sambil sholat? Ya dari sekarang. Kali aja kecipritan itu rezekinya. Oh, Ya kan? oke lah. Sayang? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah kalau mau sholat. Ya. Kalau Ayo. lewat mana? Terus sini kamu. Mas Zuber. Nggak punya uang aja belagu mau beli rumah seharga 5M. Gila tuh. Tapi emang bagus sih rumahnya. Seandainya jadi rumah aku ya kan. Kamu ngapain di sini? Mbak yang tadi ya, mantannya Fajar. Ya iyalah. Saya disuruh Fajar Mbak untuk rumah ini. Saya juga nggak tahu harus untuk apa, ngapain juga saya nggak tahu. Kamu tahu nggak rumah ini rumah siapa? Saya nggak tahu Mbak. Nih mau jadi penghuni baru di rumah ini. Ini calon rumahku, paham? Kalau nggak berkepentingan, mending pulang aja deh. Tunggu, jadi ini rumahnya Mbak. Ya iyalah, rumah siapa lagi? Terus maksud suami saya untuk datang ke sini untuk apa ya? Salah alamat mungkin? Ya nggak mungkin juga Mbak. Terus sebelumnya yang punya rumah ini siapa? Ya nggak ada, ini rumah baru dibangun. Tahu nggak?
Tapi saya ngikut suami saya, Mbak. Karena saya kan disuruh ke sini. Ya udah saya tunggu di sini aja. Kalau misalkan ini rumah Mbak, saya biarin tunggu di sini aja. Oh, aku tahu kamu mau lihat-lihat kan, karena rumah ini mewah. Atau kamu mau foto-fotoan dulu, ya kan? Mau pamer. Makanya kalau cari suami itu cari suami yang kaya, biar bisa dapat rumah mewah. Tinggalin tuh si Fajar. Aku tuh kasihan sama kamu, biar kamu tuh dapet kehidupan yang mewah kayak aku. Gak apa-apa, Mbak. Saya tetap setia sama suami saya. Oh, mungkin jangan-jangan saya akan menjadi pembantu di rumah ini. Enggak, aku tuh gak suka sama kamu. Lagian aku juga gak mau kok nerima kamu sebagai pembantu aku. Aku tuh gak suka sama kamu. Aku tuh gak suka sama kamu, gak suka sama si Fajar. Semua yang berhubungan dengan kalian tuh aku gak suka. Ah, udah, pulang. Sebenarnya saya sama suami saya salah apa sih, Mbak? Mbak sampai membenci saya segitunya. Saya juga kan gak ada salah apa-apa sama Mbak. Kesalahanmu tuh cuma satu. Kamu tuh istrinya Fajar, mantan aku yang gembel itu. Ya, tapi kan saya juga baru kali ini ketemu Mbak. Saya juga nggak tahu kalau ternyata Mbak itu mantannya Fajar. Emang salahnya apa sih, Mbak? Karena Fajar itu sudah membuat cerita masa laluku menjadi buruk. Justru malah tadi Fajar itu membanggakan Mbak loh. Mbak bisa bela diri, terus Mbak bilang tuh katanya cantik. Mbak bilang kayak gitu kok, bukan malah bermaksud untuk menjelek-jelekan Mbak. Kamu tuh sayang banget ya sama suami kamu ya? Udah deh, mending gimana kalau aku kenalin kamu sama cowok yang kaya raya, ya kan? Yang bisa merubah kehidupan kamu jadi lebih baik. Mau nggak? Astagfirullahaladzim, Mbak. Maksud Mbak, saya disuruh berselingkuh dari suami saya? Iya, kalau bisa nanti tinggalin aja. Kamu lo masih cantik, masih muda, masih laku keras. Ya ampun, Mbak. Saya nggak ada niatan buruk. Nggak mau saya, Mbak. Saya juga nggak ada seburuk itu untuk suami saya. Saya tetap setia sama suami saya. Kalau dibilangin ya, emang kamu nggak mau kehidupan yang mewah? Nggak mau uang? Iya, saya mau, Mbak. Asalkan itu atas usaha saya sama suami saya. Lihat nih baju kamu, iu. Kenapa, Mbak? Bagus ya? Mbak, ini tuh pemberian dari nenek aku, Mbak. Katanya ini tuh dulu tuh baju yang sangat bagus. Mbaknya mau juga? Banyak loh di lemari saya masih. Gak. Aku tuh nggak level pakai baju kayak begituan. Emang nggak bikin kulit kamu gatel? Enggak, karena ini kainnya emang bagus. Karena ya, Mbak, kalau baju zaman dulu tuh emang super bagus. Jadi beda dengan zaman sekarang. Iu, kamu nggak mau pakai yang kayak aku? Sebenarnya sih mau, Mbak. Cuman kan saya mau. nggak ada uang. Kayak sepatu, tas Mbak, saya nggak cukup uang untuk membeli. Hanya aku kenalin sama orang yang kaya raya. Mau ya? Enggak, Mbak. Sama sekali saya nggak mau, nggak ada minat dan nggak tertarik. Emang ya kalau udah jadi istrinya si Fajar, udah nggak mau kemewahan, kemiskinan aja. Keselin banget emang nih. Emang sama tuh kamu sama suami kamu. Ya udah, kalau misalkan Mbak emang mau benci saya, nggak apa-apa. Saya emang udah biasa diginin, Mbak. Karena memang saya tuh orangnya nggak mampu, nggak punya uang. Juga. Sudah. Tuh, dan Mbak itu tadi. Iyalah, kenapa? Gak apa-apa. Jangan-jangan dia juga pengen rumah ini cantik-cantik, Mbak, sendirian aja. Nah, sama kita. Abis sholat, bukannya sadar diri di sini sudah ada calon istrinya, masih aja gangguin cewek lain. Udah deh, Mbak. Kalau Mbak udah nggak berkepentingan di sini, mending sekarang pergi dah dari sini. Aduh. Tapi saya sama suami saya udah janjian di sini, Mbak. Kalau misalkan saya nggak nurutin suami saya, nanti kalau misalkan suami saya nyariin terus gimana? Saya juga nggak tahu arah pulangnya juga di mana. Masalahnya rumah ini tuh ya nggak ada hubungannya sama kamu. Ini nih bakalan jadi rumah kita, ya kan sayang? Iya kan? Iya. Sayang, usir dia! Usir, cepat! Usir, cepat! Apa itu? Uang Mbak sopan. Siapa sih? Kamu kenal nggak, sayang? Enggak.
Kalau aku bilang pergi, pergi. Pergi. Sana pergi. Waras. Siapa juga? Tunggu. Seperti itu kalian melakukan sosok seorang perempuan. Ngomong aja. Kamu tuh siapa? Nah, itu lebih cocok. Mana nggak kenal juga. Kamu tuh siapa sih? Datang-datang belain cewek gak bener kayak gitu. Kamu siapa? Seharusnya aku yang bertanya. Kalian berdua di sini nih siapa? Kita berdua itu adalah calon pemilik rumah ini. Kamu siapa di sini? Mau ngelamar jadi pembantu? Suamiku? Apa saja? Sudah tadi ya? Gimana, udah selesai rumah saya? Alhamdulillah. Itu sesuai rencana Mas. Sudah. Kuncinya mana? Tunggu. Kamu dari mana maju ini terus helm kamu terus sepeda motor kamu? Kamu nggak mencuri kan? Jadi selama ini aku memang sudah lama mempersiapkan rumah ini, 5 tahun lebih. Dan sekarang rumah ini jadi, aku ingin membawa kamu pindah rumah. Dari yang awalnya kita tinggal di gubuk, kita sekarang pindah di kota. Memang pada waktu itu aku pacaran sama seseorang perempuan, semuanya memang mengaku orang tidak punya. Karena aku hanya ingin mencari wanita yang memang benar-benar tulus mencintai aku, bukan harta aku. Ternyata cuma satu perempuan yang bisa menerima aku seperti ini, yaitu istri aku. Makan dengan tahu yang harganya cuma 1.000, aku bisa jadi kenyang setiap hari. Dan dari istri aku juga belajar, jika bahagia tidak semuanya diperoleh dengan uang. Sayang, jadi selama ini kamu bohong sama aku. Aku tidak pernah bohong sama kamu, karena kamu juga tidak pernah menanyakan status aku sama kamu. Jadi aku memang adalah orang kaya. Aku yang punya PT Fano Entertainment, anak dari Pak Raharjo Diningrat. Jadi maksud kamu ini memang rumah kamu yang kamu persiapkan dari dulu. Dan jadi Pak Rizal ini adalah kontraktornya. Betul. Jadi selama kamu menikah sama aku semuanya dengan kebohongan kamu. Nggak bohong, cuman aku jalanin aja sama kamu. Dan kalau kamu bilang ini rumah kamu, silahkan tunjuk. Butuh strepsil? Fajar, aku salah sama kamu. Aku minta maaf. Tadi memang aku bilang ini rumah aku sudah ngaku-ngaku ini jadi rumah aku karena aku nggak tahu, Fajar, kalau ternyata rumah ini punya kamu dan kamu ternyata adalah orang kaya. Gimana kalau kita baikan aja, Fajar? Aku sebenarnya masih sayang sama kamu, Fajar. Sekalipun jadi yang kedua aku mau kok, Fajar. Bener? Aku udah punya pasangan dan aku sangat menjaga perasaan pasangan aku. Tolonglah, Fajar, kasih aku kesempatan. Lagian aku masih sayang kok sama kamu. Bener deh, aku sekalipun jadi nomor 2, nomor 3 aku nggak apa-apa. Boleh kamu jadi yang kedua buat aku, tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu berenang 8 putaran dengan waktu 6 detik. Nggak mungkin, itu mustahil, Fajar. Itu jawabannya. Nggak mungkin juga. Sini saya. Nggak mungkin. Dan kamu juga. Kenapa kamu mendorong istri aku? Saya takut, Mas, sama calon istri saya. Dia ngancam-ngancam terus. Sebaiknya saya tinggalin aja. Lebih baik saya cari perempuan lain daripada dapatkan perempuan yang setiap hari menganiaya saya. Lebih baik aku tinggalin dia kalau kayak gini caranya. Rizal, Ya sudah. karena kamu sudah selesai mengurus semua rumah-rumah ini, Siapa? nanti malam kamu temui aku di dalam rumah. Nanti aku kasih bonus kamu beserta Siap. kita makan bareng. Siap, Maunya. Terima kasih, selamat. Ya, Mbak. Iya, makasih. silahkan kalau mau dibawa. Ini namanya Amel. Siap. Mungkin kasih bisa banyak. bertaubat jika bersama dengan kamu. Terima kasih banyak, Pak Fajar.
Tapi aku maunya sama kamu, Fajar. Aku sudah punya pasangan. Saya tinggal dulu. Kalau gitu, Mas Ardia masih. Ya udah kalau gitu ya. Amel, jangan pernah melihat orang itu dari sisi casingnya aja. Percuma casingnya itu bagus, tapi yang berada di dalamnya yaitu baterainya tidak bagus atau ngedrop. Sama kayak dengan pacar kamu yang namanya siapa tadi? Mas Zuber. Zuber. Casingnya bagus, tapi baterainya sudah kembung. Jadi dia hidup sebentar lalu ngedrop lagi. Lebih baik pilih casing yang biasa-biasa saja, tapi baterai di dalamnya dan memorinya dan isi datanya sangat luar biasa. Karena casing tidak menjamin apa yang ada di dalamnya. Ya udah, aku minta maaf ya, Fajar. Dan buat mbaknya juga aku minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, aku pergi dulu ya. Tapi kalau kamu berubah pikiran, nomorku masih yang lama ya, Jar. Nomornya sudah diblokir. Assalamualaikum. Salam. Aku jujur, terus terang aku juga pengen marah sama kamu juga. Tapi ya apa gunanya aku marah. Tapi satu kali lagi, terima kasih banyak ya. Kamu selalu mengusahakan apa yang aku inginkan. Sama-sama. Ya udah, kamu boleh lihat-lihat rumahnya, sudut per sudut. Yang awalnya kamu adalah gadis desa yang tinggal di gubuk, sekarang kamu adalah wanita kota yang kamu tinggal di rumah gedongan. Ini kan selalu yang kamu omong-omongkan dan selalu kamu impikan. Rumah ini kan, yang selalu kamu bilang rumah dongeng. Rumah ini bagus, sesuai dengan mimpi aku dan kenyataan aku. Kalau dulu, rumah ini selalu aku lihat di TV. Tapi kalau sekarang, aku yang memiliki rumah ini. Terima kasih banyak. Kamu juga ingin naik motor aku?